Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizkia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Balangan angkatan 35 kelompok 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan jurnal learning tentang anti korupsi. Pengertian korupsi yaitu kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Tindak pidana yaitu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Ciri-ciri korupsi: 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi: 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan kerugian jika ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. 7 kelompok tindak pidana korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Dampak negatif korupsi: pertama, dalam tata ekonomi, contohnya pemborosan sumber-sumber, gangguan penanam modal, dan lain-lain. Yang kedua, dalam tata sosial budaya, contohnya ketimpangan sosial. 3. Tata politik, yaitu pengambil alihan kekuasaan dan hilangnya kewibawaan pemerintah. 4. Tata administrasi atau tidak efisien. Nilai-nilai anti korupsi: 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, perubahan sistem atau perbaikan sistem. 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Reformasi birokrasi. 3. Menegakkan etika, profesi, dan tata tertib lembaga. 4. Penerapan prinsip good government. Selanjutnya dengan perbaikan manusia. 1. Memperbaiki moral. 2. Meningkatkan kesadaran hukum. 3. Mengentaskan kemiskinan. 4. Memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. 1. Datang ke tempat kerja tepat waktu. 2. Tidak meninggalkan pekerjaan di jam kerja untuk urusan pribadi. 3. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. 4. Mengutamakan kejujuran saat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan rekan kerja. 5. Transparan terhadap laporan kegiatan yang dibuat. 6. Berani menolak adanya suap maupun gratifikasi. Nah kawan-kawan, kita sudah mempelajari tentang anti korupsi. Semoga kita semua bisa menghindari sikap korupsi dan juga memupuk atau membina sikap anti korupsi sehingga wacana Indonesia bebas korupsi tidak hanya sekedar wacana. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.